Ada perasaan hebat bahwa merasa tidak bisa diatur oleh siapapun. Saat seperti ini yang bersangkutan biasanya merasa bahwa dirinya adalah orang yang menang. Segala keputusannya adalah dia atau aku. Maka nasihat orang tua biasanya adalah agar setiap orang mawas diri, introspeksi, bahkan retrospeksi, ngaca atau kata kasarnya. Merasa tidak didikte bukan berarti kita menang. Justru kita sedang dikalahkan oleh ego kita, perasaan dan bahkan mungkin nafsu. Pada posisi itulah kita sedang dihabisi oleh nafsu yang membuat kita bisa bertindak serampangan tanpa memikirkan sebab akibatnya. Statement SBY yang dengan bangga merasa tidak pernah didikte adalah sebuah pikiran salah gawe. Bagaimana dia tidak didikte? 10 tahun dia membiarkan Freeport tetap mencengkram, hanya memberi sedekah 9% saham. Bagaimana Petral sebagai makelar crude oil yang bahkan refinerinya ada di Singapura. Dan banyak lagi kasus mendikte yang tak disadari oleh SBY. Apakah karena SBY dapat susuk? Terlalu jauh mungkin pikiran kita ke sana. Orang jujur dan baik seperti SBY harusnya tidak kita giring ke sana. Jadi sebenarnya kita tidak perlu ngomong bahwa kita bisa didikte atau tidak. Atau kita sedang terdikte oleh nafsu kita. Karena semuanya akan kelihatan dari perilaku kita. Dibutuhkan keterlibatan keberanian untuk mengungkap kebenaran. SBY merasa bangga tidak bisa didikte selama jadi presiden. Bagaimana dengan dua kasus ini? Saya membaca sebuah berita di media nasional tentang curahan hati SBY yang membuat dirinya merasa bangga. SBY mengaku bangga karena selama menjadi presiden, tidak satu orang pun yang dapat mendikte dirinya dalam mengambil keputusan. Pernyataan itu disampaikan SBY saat menjadi narasumber dalam siaran televisi Rosi di Kompas TV beberapa tahun yang lalu. Lantas potongan video pernyataan SBY tersebut dibagikan ulang oleh salah satu politisi Partai Demokrat, Yan Harahap, pada Sabtu 21 Agustus 2021 yang lalu. Adakah yang percaya dengan omongan SBY tersebut? Lalu bagaimana dengan dua kasus di bawah ini? Kasus narkoba Sapele Lei Corby. Corby merupakan seorang warga negara Australia yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai pada tanggal 8 Oktober 2004 karena kedapatan membawa sekitar 4 kg marijuana di dalam tasnya. Karena aksinya tersebut, pengadilan menjatuhi hukuman 20 tahun untuk wanita berusia 34 tahun ini. Salah satu elit Demokrat yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM saat itu, bernama Amir Samsudin, menyebut ada dua poin utama yang menjadi pertimbangan Presiden SBY akhirnya mengabulkan permohonan grasi yang diajukan oleh pihak Corby. Yang pertama, katanya Corby hanya menyelundupkan ganja sebesar 4,2 kg. Corby juga tidak terkait dengan usaha penyelundupan narkoba. Terus yang kedua, Corby tidak berkaitan dengan heroin dan lainnya yang memang berat. Dia betul-betul ganja. Ganja pun tidak dalam jumlah yang sampai ratusan kilo seperti itu. Padahal apa yang disampaikan elit Demokrat tersebut bertolak belakang dengan putusan Hakim Kasasi. Pada 12 Januari 2006 melalui putusan kasasi, MA memvonis Corby kembali menjadi 20 tahun penjara. Dengan dasar bahwa narkotika yang diselundupkan Corby tergolong kelas 1 yang sangat berbahaya. Apakah elit Demokrat tersebut pura-pura tidak tahu bahwa syarat mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik selama mengikuti pembinaan di lapas? Dan faktanya Corby pernah melanggar aturan ketat karena kedapatan memiliki
menyimpan dan menggunakan alat komunikasi telepon. Jadi alasan yang dikemukakan oleh elit Demokrat tentang 2 poin utama yang terjadi yang menjadi pertimbangan Presiden SBY untuk mengabulkan gerasi oleh Ratu Marijuana itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Makanya tidak heran jika Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika atau GRANAT, Hendrius Odiningrat mengatakan SBY munafik. Munafik itu adalah tidak selaras antara kata dengan perbuatan. SBY bukan saja tidak mendukung implementasi Inpres itu, tetapi justru memperlakukan dan memperlemah fungsi serta tugas BNN dan masyarakat dalam memberantas narkoba. Dan fakta yang tak terbantahkan, SBY adalah presiden pertama dalam sejarah Republik yang memberikan pengampunan bagi narapidana narkoba. Silakan rakyat Indonesia untuk menilai sendiri apakah benar SBY adalah orang yang tidak bisa didikte selama beliau jadi presiden.